Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam dan salam sejahtera bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ketua Yayasan Setia Bakti Genteng, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMK SMA Setia Bakti Cilawu dan SMK Widya Mukti Kabupaten Garut, serta tim periset pengabdian pada masyarakat PPM FH Unpad yang kami hormati. Perkenalkan, saya Ega Ramadayanti yang akan membuka acara pada pagi ini yang dilangsungkan untuk dapat menggunakan fitur mute dulu agar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. PPM atau pengabdian pada masyarakat merupakan kegiatan dalam lingkup penelitian atau riset kompetensi dosen Unpad RDU tahun 2000 untuk dapat langsung menerapkan keterampilannya dan ilmunya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam pembuatan aplikasi dan penggunaannya. Bahwa over the top atau yang selanjutnya disebut OTT merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan sangat pesat dan diharapkan dengan kreativitas siswa-siswi yang dapat menghasilkan aplikasi akan mampu memajukan ekonomi digital Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, belum amal sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, Bapak, Ibu, dan rekan dan Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk seluruh rekan-rekan yang sudah tergabung dalam kegiatan sosialisasi virtual. Yang pertama yang saya hormati seluruh rekan-rekan dosen Unpad yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk melakukan riset melalui sosialisasi dengan Yayasan Setia Bakti. Yang saya hormati juga rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan guru, staf administrasi sekolah yang ada di lingkungan Yayasan Setia Bakti Genteng, baik dari SMK Setia Bakti, SMA Setia Bakti, SMK Widya Mukti, juga yang sangat Bapak banggakan para siswa-siswi yang sudah gabung ya dari SMA, SMK Setia Bakti maupun SMK Widya Mukti. Terima kasih atas partisipasi ya Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman rekan-rekan dari Unpad, juga para siswa-siswi yang Bapak sangat banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan Yayasan Setia Bakti Genteng. Mohon maaf sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Bu. Izin, nama saya Budi Muhammad Isnaini. Kebetulan saat ini saya dipercaya dan diberikan mandat untuk mengisi jabatan Ketua Yayasan di Yayasan Setia Bakti Genteng. Sedikit menceritakan terlebih dahulu profil singkat mengenai Yayasan Setia Bakti Genteng ini, atau kalau secara branding Yaseba Foundation ya Bu namanya itu. Kebetulan Yaseba ini singkatan dari Yayasan Setia Bakti Genteng, bergerak dalam 3 sektor saat ini. Dari mulai sektor pendidikan, mulai berdiri dirintis dari tahun 1988, jadi kurang lebih sekarang sudah berjalan sekitar 33 tahun. Saat ini sudah memiliki 6 sekolah dari berbagai jenjang, dari mulai TK, SMP, SMA, SMK Setia Bakti yang berada di Kabupaten Garut, dan ada 2 sekolah yaitu SMP Widya Mukti dan SMK Widya Mukti yang berada di Kabupaten Tasik. Selain total sekarang siswa kami ada kurang lebih ada 1.350 siswa dengan tenaga
pengajar dan tenaga kependidikan yang ada saat ini kurang lebih sekitar 150 karyawan. Juga selain sektor pendidikan, ada juga sektor lainnya yaitu sektor sosial agama. Kami memiliki beberapa kegiatan majelis taklim, termasuk ada asap yang yatim, tidak mampu ataupun yang jarak rumahnya jauh. Kami sediakan asrama untuk kegiatan mengaji di sini. Dan yang ketiga juga ada sektor bisnis. Kebetulan saat ini ada salah satu pasar di Kabupaten Garut. Saat ini satu-satunya pasar tradisional yang mengedepankan konsep sociopreneur, di mana konsep pasar yang kami tawarkan itu tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah ke bawah, khususnya untuk dapat berwirausaha. Dengan beberapa model-model kebijakan yang kami terapkan, ya alhamdulillah bisa memberikan dampak yang cukup signifikan melalui kegiatan pendidikan, kegiatan sosial agama maupun kegiatan ekonomi, melalui kegiatan pasar sehat Genteng. Sejauh ini alhamdulillah masyarakat yang ada di sekitar yayasan itu merasakan dampak manfaatnya. Juga beberapa penghargaan yang sudah didapatkan ya dari mulai institusi pendidikan, khususnya untuk institusi ekonominya, kami pernah melalui pasar sehat Genteng pernah mengikuti salah satu event social entrepreneur ya, NGO seluruh di global itu waktu di Madrid tahun 2015, dan alhamdulillah kita juara 1 dunia saat itu dengan konsep social entrepreneur, menggerakkan masyarakat melalui bidang kewirausahaan. Itu mungkin sedikit profil kami ya, lembaga Yayasan Sri Bakti Genteng, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dosen yang memberi kesempatan kami. Ini merupakan satu kesempatan emas di mana kami bisa secara langsung beraktif secara virtual. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, baik kami ya di yayasan, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk para siswa-siswi kami, dapat menggali sebanyak mungkin ilmu, dapat mendapatkan berbagai macam hal baru ya yang bisa dikolaborasikan, menjadi sebuah modal ya bagi kami untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada para siswa-siswi kami, juga dalam rangka mengakselerasi kegiatan maupun kualitas pengelolaan lembaga pendidikan pada khususnya. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di lembaga kami. Terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu secara langsung, bersilaturahmi ke lembaga kami di Kabupaten Garut maupun di Tasik. Terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Muhammad Isnaini atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Setia Bakti Cilawu, Kabupaten Garut, yaitu Bapak Taufik Hidayat SEAK. Apakah sudah hadir, Bapak? Sudah hadir, Ibu. Baik, kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Tasya Safiranita SHMH, Dr. Zainal Muttaqin SHMH, kemudian Dr. Dadang Epi SHMH, Amelia Cahyadini SHMH, Shirley Ayuna Putri SHMH, dan Ega Ramadayanti. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Yayasan Setia Bakti Genteng, Bapak ini. Yang saya hormati Bapak Sekolah SMA Setia Bakti, Bapak Ginanjar. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Mukti, Bapak Mislan, Bapak Ibu guru, peserta Google Meet, dan siswa-siswi yang saya cintai pada kesempatan kali ini. Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa di tahun 2030 yang akan datang, atau sekitar 8 tahun ke depan, Gen Y atau Gen X, Gen Z maupun milenial akan menjadi populasi terbesar di Republik Indonesia yang menguasai berbagai keputusan
di berbagai bidang. Salah satunya saya ini sebagai pelaku Genius, dan siswa-siswi yang sekarang hadir itu adalah generasi milenial yang di tahun 2030 juga akan menguasai berbagai macam hal di Republik ini. Saya dan mereka di tahun 2030 akan dihadapkan pada perkembangan teknologi yang sangat cepat perubahannya dan tidak pernah kita temui sebelumnya atau dikenal dengan disrupsi teknologi. Jadi siswa-siswi maupun beberapa guru akan dihadapkan dengan sosial media yang begitu cepat. Ya, semuanya pelaku sosial media, pelaku e-commerce, ya, belanja COD, belanja langsung dikirim ke rumah, kemudian ada teknologi VR, AR, ya, bermain game secara online dan sebagainya. Hadapan hal ini bisa menjadi peluang, tapi di sisi lain juga bisa menjadi ancaman yang berbahaya bagi kita apabila kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Untuk memanfaatkan atau menghadapi hal tersebut, setidaknya ada 3 hal yang sekolah perlu persiapkan agar memanfaatkan kesempatan tersebut menjadi peluang. Yang pertama itu adalah penguatan karakter. Terbaik peserta didik mulai dari sifat jujur, bertanggung jawab, disiplin, kemudian etos kerja yang baik. Ini harus ditanamkan kepada peserta didik agar siap menghadapi perkembangan teknologi seperti ini. Dan alhamdulillah melalui visi yayasan yang disiplin, berilmu, berakhlak mulia, dan dijuantahkan melalui mapel khusus pendidikan karakter, penguatan karakter di setiap sekolahnya. Ini sudah diterapkan di semua sekolah di bawah Yayasan Setiabakti Genteng. Tingkatan kompetensi. Jadi siswa-siswi kita itu tidak hanya sebagai penonton, tapi harus sebagai pelaku. Jadi siswa-siswi kita tidak hanya belajar tentang sosial media, tapi mereka juga mengenal sosial media seperti apa, melakukan transaksi digital melalui e-commerce, dan ini harus dilakukan agar siswa-siswi kita juga mengenal dan menguasai teknologi. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah peningkatan literasi teknologi. Jadi hari ini kita melakukan pertemuan virtual melalui Google Meet. Ini merupakan salah satu literasi teknologi yang tidak hanya melakukan, tapi memanfaatkan teknologi ini dari berbagai aspek manfaatnya. Dan hari ini kita semua belajar dari semua para pakar berkaitan dengan aspek hukum dalam penggunaan teknologi agar kita bijak dalam menggunakan teknologi. Pada kesempatan kali ini marilah kita belajar dan menambah wawasan kita bersama dengan menimba ilmu pada kesempatan kali ini. Hal tersebut yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah mau bekerja sama dengan SMK Setiabakti Cilawu maupun SMA Setiabakti dan SMK Widya Mukti dan Yayasan Setiabakti. Mudah-mudahan hari ini kita belajar dan bermanfaat bagi kita semua berbagai ilmu yang kita pelajari hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat SEAK atas sambutannya. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Ketua Periset RKDU yang telah menyelenggarakan PPM virtual ini kepada Ibu Dr. Tasya Safrianita SHMH. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ega selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Teman-teman, izin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Kepala Sekolah SMK Setiabakti Cilawu Kabupaten Garut, Bapak Taufik Hidayat SEAK. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Setiabakti, Bapak Ginanjar M. Sukamdani SPD, dan yang terakhir kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Mukti, Bapak Mislan Setiadi SPD. Pertama-tama Bapak dan Ibu serta teman-teman, perkenalkan saya Tasya selaku tim riset dari kompetensi dosen Unpad Fakultas Universitas Pajajaran. Kami di sini adalah tim riset yang terdiri dari Bapak Zainal Mutakin, Bapak Dr. Zainal Mutakin SHMH. Selamat pagi, Pak Zainal. Pagi. Di sini juga ada Bapak Dr.
Dr. Dadang Epi Sukanta SHMH. Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi Bu Dr. Tasa. Di sini juga ada Ibu Shirley Ayuna SHMH. Pagi Bu Tasya, semuanya pagi. Ini juga ada Ibu SHMH. Selamat pagi Ibu Amel. Selamat pagi Bu Tasya, selamat pagi semua. Serta Bapak dan Ibu dan teman-teman, di sini juga kami didampingi oleh tim mahasiswa yaitu Ega Maudi Rizky. Selamat pagi Ega Maudi dan Rizky. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman, kita akan realisasi PPM atau pengabdian pada masyarakat secara virtual dengan mengenalkan apa itu dimaksud dengan hukum teknologi. Mungkin semasa pandemi COVID-19, walaupun sekarang kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, kami tetap bisa melaksanakan khususnya pada program pendidikan melalui aplikasi. Salah satu aplikasi ini contohnya adalah Google Meet. Mungkin teman-teman juga sudah menggunakan pada saat melakukan tugas melalui aplikasi Google Classroom, di revolusi industri 4.0, di mana masuk melalui era revolusi 4.0 dan kita juga sudah menuju kepada society 4.0, nanti semua akan beralih kepada bijak atau dalam melakukan sosialisasi bijak bertelekomunikasi dalam aplikasi digital. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin teman-teman ini adalah generasi Z. Ini ada Pak Dadang, di sini juga ada Pak Zainal, mungkin termasuk ke dalam generasi baby boomers atau generasi X. Saya mungkin hampir sama dengan Bapak Kepala Sekolah adalah generasi Y, di mana teman-teman di sini adalah generasi milenial, di mana generasi ini yang memang sudah melakukan segala sesuatunya dengan aplikasi atau platform digital. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk migran, malah kami mungkin yang harus migran dari era konvensional ke era digital. Namun dalam keadaan sekarang, memberikan kepada teman-teman juga, kami akan memberikan sedikit ilmu bahwa apa sebetulnya yang dimaksud dengan hukum teknologi atau pemanfaatan platform pada era digital sekarang dalam dunia bidang pendidikan. Jangan lupa teman-teman untuk bijak memakai sosial media. Jangan lupa juga teman-teman untuk tetap saring belum sharing. Mungkin itu saja dari saya. Saya izin mengucapkan terima kasih kembali kepada Yayasan Setia Budi. Dari saya cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Tasya Safianita SHMH atas sambutannya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, berlanjut kepada agenda berikutnya. Sebelum beranjak ke acara inti, dipersilakan untuk Bapak, Ibu, dan rekan sekalian mengisi link presensi yang akan di-share di kolom chat. Selanjutnya akan mengadakan dokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi akan dipandu oleh Teh Maudi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Assalamualaikum, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Kita akan memulai sesi foto bersama, jadi dimohon untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, bersama akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, dan 3. Lagi. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Baik, untuk link presensinya akan saya share ya. Apakah dapat dibantu Teh Maudi? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Teh Maudi yang telah membantu sesi dokumentasi. Bapak, Ibu, rekan sekalian, beranjak ke acara inti yaitu penyampaian materi mengenai sosialisasi hukum teknologi pada siswa-siswi SMK di Kabupaten Garut yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tasya Safianita SHMH dan Ibu Amelia Cahyadini SHMH sebagai pemateri siang ini. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari kedua pemateri hebat kita.
Yang pertama, Dr. Tasya Safrianita SHMH. Beliau merupakan dosen dari Departemen Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual TIK dan KI, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang memiliki pengalaman sebagai dosen dan peneliti. Menempuh pendidikan tinggi dengan predikat cum laude dengan menyelesaikan sarjana, magister, dan doktor di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau aktif menulis di beberapa artikel surat kabar, buku, jurnal nasional dan internasional bereputasi, dan masih banyak lagi. Beliau juga beberapa kali berkesempatan menjadi pembicara di seminar nasional dan internasional. Wah, ternyata banyak sekali pengalaman dan kompetensi yang sudah didapat oleh beliau dan tidak dapat diragukan lagi oleh kita semua. Maka saya tidak sabar untuk membacakan CV dari pembicara kita selanjutnya, yaitu ada Ibu Amelia Cahyadini SHMH. Beliau merupakan dosen dari Departemen Hukum Administrasi Negara atau HAN, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang memiliki pengalaman sebagai dosen dan peneliti. Menempuh pendidikan tinggi dengan menyelesaikan sarjana, magister, dan doktor di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan sejak tahun 2014 beliau aktif melakukan penelitian dalam bidang pajak. Berbagai artikel dan jurnalnya telah terbit baik di tingkat nasional maupun internasional, dan saat ini beliau menempuh pendidikan untuk memperoleh gelar doktor di program doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Kemudian, selain sebagai pengajar tetap, beliau juga aktif dalam kegiatan administrasi Universitas Padjadjaran seperti menjadi anggota pada Departemen Hukum Administrasi Negara. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Dr. Tasya Safrianita dan Ibu Amelia Cahyadini dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih MP. Silakan untuk dibantu share screen untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat kepada teman-teman semua. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan dan seluruh Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir serta mengizinkan kami untuk melaksanakan sosialisasi pada secara virtual dengan tema sosialisasi hukum teknologi dalam bidang pendidikan. Teman-teman next. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan hukum teknologi informasi? Pada saat mungkin dulu revolusi industri 4.0, kita hanya mengenal mesin uang. Setelah itu kita beranjak dan beralih kepada revolusi 2.0, kita sudah mulai mengenal dengan apa yang dinamakan dengan listrik. Dan pada saat revolusi industri 4.0, kita sudah mulai mengenal dengan apa yang dinamakan dengan hukum siber, atau yang biasa dikenal dengan hukum teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat inilah peranan dari teknologi mengambil dan mentransmisikan seluruh informasi secara digital. Teknologi mengambil peran yang besar, apalagi semasa pandemi COVID-19 sekarang yang bahkan memang menghadirkan beberapa istilah baru, diantaranya ada WFH, atau juga SFH yang biasa dilakukan, yaitu adalah school from home atau sekolah dari rumah. Selanjutnya, jika kita melihat sekarang kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, semua beralih dan berdalih bahwa kita sekarang sudah harus memanfaatkan beberapa aspek belajar mengajar, aspek penelitian, ataupun aspek dalam bidang keagamaan, semua beralih kepada aspek digitalisasi. Dalam hal ini kita tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan dengan hukum teknologi dan informasi. Next slide. Dalam hal ini, jika kita melihat apa sih sebetulnya hubungan teknologi dan pendidikan. Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk mencari informasi yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memfasilitasi penyampaian informasi agar dapat mudah diterima, mudah dimengerti, dan yang terakhir adalah dimanfaatkan sebagai pengembangan dan keterampilan berbasis teknologi informasi dengan adanya apps atau platform digital. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman,
nanti mungkin di akhir acara kita akan melaksanakan sesi quizzes untuk teman-teman. Jadi jika teman-teman yang memang appreciate dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh saya dan Ibu Amel nanti, teman-teman bisa mengikuti quiz melalui link yang akan disampaikan dan akan ada hadiah door prize untuk teman-teman ya. Selanjutnya saya melanjutkan kembali, dimanfaatkan untuk sumber mencari informasi yang dibutuhkan. Kalau dulu kita mendapatkan informasi melalui surat yang dikirimkan oleh PT Pos Indonesia, sekarang informasi yang kita dapat itu cukup melalui apps. Apps-nya apa sih sebetulnya? Misalnya kita ingin mengetahui bahwa kondisi PPKM diperpanjang atau tidak, kita bisa lihat apps dari Detikcom. Kita bisa tahu, oh ternyata PPKM diperpanjang. Nah itu adalah beberapa hal yang dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan sebuah informasi berdasarkan apps digital. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memfasilitasi penyampaian informasi agar dapat mudah dan dimengerti. Kalau saya ingin menyampaikan informasi, tidak perlu saya datang ke sekolah teman-teman, misalnya ke Garut, atau saya mengirimkan surat misalnya ke Garut. Sekarang semua bisa dilakukan melalui aplikasi WhatsApp yang teman-teman biasa lakukan setiap hari, atau teman-teman juga sudah biasa melakukan komunikasi melalui Hangout, melalui Gmail, melalui Yahoo, itu juga merupakan salah satu yang memang berbasis pada aplikasi dunia digital. Yang ketiga, sebagai pengembangan keterampilan berbasis teknologi informasi dengan adanya aplikasi atau platform digital. Nah, dimanfaatkan sebagai pengembangan keterampilan. Sekarang apa sih apps yang teman-teman gemari? Mungkin ada teman-teman dari SMK atau SMA yang ingin mencoba untuk menjawab aplikasi yang digemari itu apa ya, yang berbasis digital yang memang sekarang sedang hype atau sedang viral di kalangan generasi-generasi lainnya. TikTok mungkin yang suka dance, yang suka yang paling mudah TikTok. Oke. Nah, pada saat saya punya hobi misalnya dance. Atau kalau dulu pada saat kita ingin menampilkan sebuah tarian, mungkin kita harus kursus menari dulu. Setelah itu pada saat kita ingin menjadi seorang artis masuk melalui televisi, kita harus mendapatkan izin untuk tampil dalam lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta seperti RCTI, SCTV, ataupun itu TVRI. Sekarang teman-teman bisa melakukan segala sesuatu hal itu dari rumah, bahkan dari kamar sendiri. Tidak perlu keluar dari rumah, teman-teman cukup dance, teman-teman memiliki keahlian dalam menyanyi dengan suara yang merdu, teman-teman record dan teman-teman upload atau unggah dalam apps TikTok, teman-teman akan viral setelah itu. Nah, ini adalah suatu pengembangan keterampilan yang memang berbasis pada teknologi informasi. Bahkan dalam hal ini, contohnya salah satunya adalah IG atau Instagram, teman-teman juga bisa melakukan sosialisasi, teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu melalui Instagram. Salah satunya adalah contohnya dari IG Live, di mana Instagram ini memiliki feature live atau siaran secara langsung. Kalau dulu siaran secara langsung kita melihat di RCTI, menayangkan siaran langsung tentang berita dari gempa bumi di daerah Aceh misalnya. Nah sekarang semua yang kita lihat, semua yang kita lakukan, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri, kita bisa melihat dari salah satu feature aplikasi digital. Nah, salah satunya misalnya saya ingin melakukan memberikan materi perkuliahan atau materi tentang pendidikan berkaitan dengan hukum teknologi kepada teman-teman SMA dan SMK di Garut ini melalui feature live Instagram. Di sana saya menyampaikan, saya bisa memperlihatkan teman-teman fungsinya apa sih dari apps digital ini. Apps digital ini seperti yang nomor 3 ini dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan keterampilan berbasis teknologi informasi dengan adanya apps atau platform digital. Platform digital atau aplikasi itu apa?
itu merupakan satu layanan. Layanan itu dari contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Meet yang teman-teman pakai, Google Classroom yang teman-teman pakai, aplikasi Zoom Meeting yang teman-teman pakai, itu termasuk dalam salah satu bidang dari platform digital. Silakan next slide. Platform digital sebagai penyokong pendidikan dalam globalisasi dan pandemi. Tanpa adanya platform digital, saya tidak akan bertemu dengan teman-teman yang keren-keren dari SMA dan SMK Garut pada pagi hari ini. Saya juga tidak akan bisa bertemu dengan Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Kepala Sekolah yang begitu hebat sekali tanpa adanya dukungan dari globalisasi melalui platform digital kali ini. Saat ini, tuntutan globalisasi memang mendorong bidang untuk selalu melakukan penyesuaian dengan teknologi yang ada. Seperti tadi pada saat saya memberikan sambutan, saya mengatakan bahwa kalau teman-teman generasi Z, teman-teman dari SMA dan SMK adalah generasi kolonial. Ini saya dan tim RKDO adalah generasi kolonial yang memang harus migran pada saat masuk di era pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kalau teman-teman terlahir sudah terbiasa pada saat SMP atau SMA sudah melakukan semuanya melalui aplikasi digital, baik itu komunikasi maupun dalam bidang pendidikan. Namun mungkin untuk seperti saya ataupun guru-guru kami, guru-guru kita melakukan segala sesuatunya melalui media konvensional. Media konvensional itu apa? Ya pada saat kita mendapatkan pengajaran masih melalui secara tatap muka, pada saat kita melakukan menonton televisi, kita masih menonton dari lembaga penyiaran publik ataupun lembaga penyiaran swasta. Saya yakin sekarang teman-teman lebih sering melakukan nonton YouTube dibandingkan nonton sinetron Ikatan Cinta. Ya, kalau misalnya kita melihat pada saat kita streaming Ikatan Cinta, kita mau nonton nih streaming YouTube live, nah itu yang mungkin bukan dibandingkan dengan nonton televisi. Kita sekarang lebih sering melihat handphone dibandingkan melihat hal yang lainnya yang lebih penting. Nah, sebetulnya jika kita melihat dengan peran-peran teknologi melalui platform digital, ini menjadi alat bantu penyampaian pembelajaran dari guru ke siswa. Salah satunya, Baik, terima kasih Tegi atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. menerima pelajaran, materi-materi dari bidang-bidang pendidikan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, Zoom Meeting misalnya, Google Meet misalnya. Nah, kita juga tidak perlu takut kita tidak akan mendapatkan bahan ajar. Karena pada saat ini bahan ajar bisa kita terima melalui PowerPoint misalnya, atau kita melalui link atau dinamakan dengan Google Drive. Bapak dan Ibu guru membuat soal, Bapak dan Ibu guru membuat resume atau rangkuman, lalu kita linkkan ke dalam integrasi atau diintegrasikan ke dalam Google Drive, linknya kita share kepada teman-teman SMA dan SMK, mereka dimanapun, kapanpun bisa melihat. Dengan dukungan apa? Dengan dukungan infrastruktur. Apa sih sebetulnya infrastruktur? Salah satunya seperti Opsel atau operator seluler. Mungkin yang teman-teman kenal seperti diantaranya adalah Telkomsel, L, dan lain-lain. Tanpa adanya mereka itu, maka platform digital tidak akan bisa berdiri. Karena mereka betul-betul terintegrasi memilih hidup dengan adanya jaringan infrastruktur. Tanpa ada mereka, kita tidak akan bisa melaksanakan sosialisasi virtual seperti saat ini. Nah, mengenai hukumnya, pengaturan hukumnya ada di mana? Dalam SE, Surat Edaran nomor 5 tahun 2016. Mungkin nanti pemberian 5 tahun 2016. Platform adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, dan atau layanan komunikasi yang jaringan infrastruktur. Atau teman-teman misalnya bisa terbiasa mengatakan dengan adanya jaringan internet. Nah, dalam platform digital dikenal dengan layanan OTT atau layanan yang tadi saya sudah sampaikan, diantaranya ada WhatsApp atau Facebook atau Instagram yang teman-teman bisa lakukan, itu dalam bidang komunikasi.
edukasi, teman-teman. Dalam bidang sosial media, bisa juga WhatsApp, bisa juga Facebook, juga TikTok. Dan saya yakin teman-teman gemar sekali untuk memakai TikTok. TikTok itu bukan semata-mata aplikasi happy and fun ya teman-teman, tapi kita juga bisa mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan secara umum kita juga bisa mendapatkan dari TikTok. Pada saat anak saya sekolah, dia mendapatkan satu ilmu dari TikTok, yaitu tentang ilmu bagaimana terjadinya gempa bumi. Jadi saya rasa dengan adanya apps TikTok ini kita tidak bisa memandang sebelah mata bahwa apps TikTok itu hanya untuk fun and happy, tetapi ini juga bisa kita manfaatkan dalam segi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, teman-teman mungkin mengenal dengan apps Gojek, GoSend, Grab, ataupun Traveloka, Shopee, Tokopedia. Nah, itu bukan salah satu platform yang dalam bidang khususnya adalah e-commerce. E-commerce itu apa? Perdagangan secara elektronik yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita semua. Pada saat pandemi, kita tidak mau datang ke supermarket karena kita takut untuk bertemu dengan orang, berkerumun, maka kita harus social distancing. Kita bisa melakukan belanja online misalnya melalui akun Gojek, GoShop, GoMart, atau melalui akun Tokopedia ataupun itu Shopee, belanja baju, belanja sepatu, dan kita tidak perlu capek, nanti mereka akan datang ke rumah kita. Kita bisa melakukan COD, pembayaran di rumah, atau kita juga bisa melakukan melalui transfer, atau kita bisa melakukan melalui debit dari kredit card atau kartu kredit dari teman-teman atau ibu guru. Nah, sebetulnya OTT yang dapat menjadi konten layanan atau aplikasi yang diberikan kepada pengguna dan mempunyai potensi untuk bersaing layanan komunikasi elektronik melalui layanan penyiaran. Jadi, di mana OTT ini dia hidup dengan jaringan infrastruktur, dengan jaringan internet, dan beliau juga bisa menjadikan salah satu hal sebagai lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran apa? Penyiaran digital. Adalah YouTube. Kalau teman-teman tahu Netflix yang kita nonton, kita juga bisa lihat itu merupakan salah satu produk dari apps atau platform digital. Silahkan next slide. Baik, terima kasih Rega atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dan juga teman-teman. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Amelia Cahyadini yang merupakan salah satu ahli dan expert dalam bidang over the top juga. Layanan aplikasi dalam edaran nomor 3 2016. Kalau teman-teman ingin tahu sebetulnya apa sih apps itu? Nah, berdasarkan SE, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016, ini merupakan penyedia jasa telekomunikasi berbasis jaringan internet yang memungkinkan terjadi panggilan singkat, panggilan suara, panggilan video, daring percakapan atau chatting yang biasa kita sebut transaksi komersil, penyimpanan, pengambilan data, game, jaring media sosial serta turunannya. Contoh dari layanan aplikasi ini adalah WhatsApp dan Line. Selanjutnya konten. Nah, saya yakin kok teman-teman SMA dan teman-teman SMK sering membuat konten. Misalnya pada saat istirahat sekolah, teman-teman membuat konten, dance, nyanyi, ataupun konten cara memasak telur, ataupun misalnya cara mengerjakan PR matematika dengan rumus apa. Nah, itu adalah konten. Nah, penyediaan informasi digital dalam bentuk tulisan atau video, film atau game, kombinasi dari semua termasuk ke dalam bentuk streaming. Streaming seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman mau nonton sinetron Ikatan Cinta melalui apps YouTube atau download. Download apa sih teman-teman yang suka teman-teman download? Teman-teman ingin melihat film. Nah, sekarang sudah ada beberapa apps atau layanan platform bioskop online yang memang secara legal diizinkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman tolong jangan sampai menonton layar kaca 21. Itu merupakan layanan-layanan yang memang tidak atau ilegal, tidak mendapat izin dari
pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Karena konten yang disiarkan itu tanpa seizin dari pemilik ciptaannya. Nah, sebetulnya salah satu streaming atau download dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi berbasis internet. Jasa telekomunikasi berbasis internet operator seluler yang tadi saya sampaikan, Telkomsel, Indosat, XL. Salah satu contoh layanan kontennya adalah misalnya kita menonton film dari Netflix atau teman-teman menggunakan dari Spotify atau teman-teman bikin podcast. Itu kan sekarang mudah ya untuk bikin podcast dimanapun, kapanpun teman-teman bisa dan sebagainya. Misalnya Bapak Kepala Sekolah ingin memberikan materi tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial, tapi Bapak akan mengajar pada jam dan hari yang sama, misalnya hari Selasa jam 10. Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru bisa bikin podcast, kita record, lalu kita integrasikan dengan Spotify, lalu kita berikan kepada teman-teman SMA dan SMK. Atau bisa juga melalui platform YouTube, biar kita terlihat videonya, karena kalau podcast itu biasanya kita dengar audio, tapi kalau YouTube itu audio dan video. Misalnya kita record yuk dari materi IPS pada setelah itu linknya kita share kepada teman-teman SMA dan SMK. Nah, itu adalah salah satu hal yang memang bisa melihat bahwa dengan adanya aplikasi digital dan mempererat hubungan kita. Pada saat pandemi kita tidak bisa bertemu Idul Fitri dengan anak keluarga yang berada kota, kita bisa tetap bersilaturahmi melalui Google Meet atau Zoom ataupun melalui WhatsApp video call misalnya. Yang ketiga, penyedia layanan aplikasi dan atau konten, penyedia layanan aplikasi melalui internet dan atau penyedia layanan konten contohnya adalah YouTube. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dalam YouTube ini semua apa yang kita bisa lihat itu ada pada YouTube. Tetapi jangan lupa dan Bapak dan Ibu, kita harus bijak memakai media sosial. Jangan sampai kita termakan oleh hoax yang kita terima. Misalnya berita-berita yang memang belum tentu kebenarannya dan bisa untuk main forward. Maka kita harus tetap saring sebelum sharing. Karena dalam hal ini, apabila kita memberikan informasi yang ditujukan, informasi secara langsung bahwa informasi itu tidak benar, maka kita nanti akan balasan dari ketentuan hukum yang berlaku. Jadi betul-betul kita perhatikan sejauh mana sih informasi yang harus kita berikan, atau konten yang kita buat itu seperti apa. Seperti itu. Sekarang teman-teman, ada saat teman-teman membuat konten dan konten itu melanggar salah ataupun yang orang lain, maka YouTube akan take down account dari teman. Nah, sistem itulah yang YouTube agar tidak merusak hubungan antara pencipta aslinya seperti itu. Jadi dari hal sosialisasi teknologi dalam teman-teman menghadirkan sebuah dalam bidang apapun, usahakan tetap dalam sisi originalitas. Artinya tidak mengambil atau melangkahi hak dari milik orang lain. Mungkin yang bisa saya sampaikan sekian. Nanti ada dilanjutkan oleh Ibu Amelia Cahyadini MH selaku ahli dan expert dalam bidang over the top. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa menyampaikan hal ini. Ini adalah berkah yang saya dapat dari guru-guru saya yang hadir di sini juga, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin SHMH dan Bapak Dr. Dedang Ebu Sukarta SHMH. Terima kasih Bapak atas izinnya. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir, serta teman-teman SMA dan SMK dari Yayasan Setia Bakti. Kepada Ibu saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya, selamat siang juga para siswa dan siswi SMA dan SMK Garut. Senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih Ibu Dr. Tasya. Saya akan melanjutkan sedikit lagi mungkin ya paparan dari pengabdian pada masyarakat yang kami dan semoga nggak ngantuk ya mendengarkan materi. Baik, ini selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai contoh dari layanan over the top dalam pendidikan. Ya, jadi mungkin kalau kita mendengar suatu istilah the top itu menjadi istilah yang cukup asing bagi kita ya. Mohon maaf, ini kayaknya ada suara yang double ya. Oh, udah enggak ya? Ya, mungkin masih asing gitu bagi kita semua untuk mendengar over the top atau OTT. Ya kan selama ini mungkin kita tahu OTT itu adalah operasi tangkap tangan gitu ya. Tapi ini adalah suatu istilah internasional, Bapak Ibu dan para siswa. Ini istilah internasional yang digunakan untuk layanan yang memberikan bantuan penyampaian materi ataupun konten ya. Jadi mungkin kalau misalnya selama ini kita sudah mengenal YouTube, tadi Bu Tasya sudah cerita banyak tentang TikTok, WhatsApp, Line dan sebagainya, itu merupakan bentuk-bentuk OTT ini sendiri sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin kita lebih mendengar dengan platform atau aplikasi. Nah, di sini itu ada beberapa contoh platform digital yang memang bisa kita gunakan untuk media pendidikan. Sebagaimana contohnya yang sudah kita gunakan saat ini itu ada Google Meet, lalu ada juga Zoom. Zoom juga cukup lazim digunakan untuk layanan pendidikan. Lalu ada Google Classroom. Nah, ini bisa kita gunakan secara gratis ya. Jadi sangat membantu sebenarnya untuk kondisi seperti saat ini yang memang mengharuskan kita melakukan pembatasan sosial ataupun pembelajaran secara daring. Nah, juga di sini ada beberapa OTT contoh-contohnya yang mungkin berbayar seperti Genius, Ruang Guru, Flipper Video, podcast edukasi melalui Spotify dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya contoh yang kami tampilkan di sini ini hanyalah sebagian contoh dari banyaknya layanan OTT yang dapat kita manfaatkan untuk pendidikan. Next. Baik, nah sebenarnya di sini kita pengen tahu kan pasti apa aja sih manfaat OTT ini untuk pendidikan. Ya, selama ini kan mungkin teman-teman siswa, Bapak Ibu guru sudah menggunakan OTT. Nah, tentunya sudah merasakan manfaat apa yang didapatkan dengan adanya OTT ini. Yang pertama itu manfaat yang dapat kita ambil dari pemanfaatan OTT itu adalah multiple course option atau bisa kita tafsirkan sebagai banyaknya cara atau alternatif penyampaian materi yang dapat Bapak Ibu guru manfaatkan, serta siswa juga dapat memanfaatkan berbagai banyaknya cara penyampaian materi ini. Gitu ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah lebih terbiasa menggunakan Google Meet, maka siswa-siswinya juga diminta pastinya menggunakan Google Meet atau menggunakan Google Classroom gitu. Atau bahkan mungkin yang tidak kita sadari misalnya ada grup WhatsApp yang ada siswa-siswi dan ada Bapak Ibu guru. Nah, itu sebenarnya juga salah satu pemanfaatan media OTT yang juga bermanfaat untuk pendidikan tentunya. Ya. Lalu yang kedua ada flexible cost atau biaya yang kita gunakan relatif lebih fleksibel. Ya, artinya misalnya ada WiFi yang misalnya bisa dimanfaatkan bersama. Ini seperti ada pejuang ambar kayaknya berdua nih ya sama temennya ya. Ya enggak? Iya, iya.
Ya, ya, jadi bisa memanfaatkan apabila misalnya nih temennya nggak punya handphone atau misalnya aduh kuotanya lagi habis nih atau nggak ada wifi gitu. Jadi memang sangat fleksibel gitu, diperbolehkan menggunakan satu device atau satu handphone, lalu bisa dimanfaatkan untuk berdua misalnya sama temennya. Seperti juga di sini ada Aep Saifuddin, ya juga berdua ya sama temennya ya. Ya, itu sangat membantu ternyata ya setelah kita punya media layanan OTT ini gitu ya, bisa kita manfaatkan, itu sangat membantu, lebih hemat tentunya ya. Jadi mungkin bisa ganti-gantian kuotanya, mungkin sisanya bisa dipakai untuk main game ya, main game online, atau bisa dipakai untuk chat ke pacar gitu misalnya, atau chat ke siapa ya, atau mungkin ada yang dagang online, itu juga sangat membantu ya. Jadi lebih menghemat gitu. Kalau misalnya mungkin bisa patungan sama teman-teman, bisa bareng-bareng sama teman-teman, atau bisa memanfaatkan jaringan wifi ya. Jadi secara biaya itu jelas lebih fleksibel ya. Karena kan kalau sekolah nggak mungkin kan satu kursi diisi sama 2 orang gitu, ya kan. Tetap harus satu kursi sendiri-sendiri gitu. Nah sementara dengan adanya OTT ini biaya dan sebagainya itu bisa lebih hemat atau lebih fleksibel. Lalu yang ketiga, ini sebenarnya mungkin untuk jangka panjangnya, yaitu meningkatkan kemampuan karir atau karir itu dapat kita improve dengan lebih baik dan lebih cepat. Gitu ya. Artinya dengan pemanfaatan OTT yang sangat masif di Indonesia atau sangat banyak dan meluas hampir di semua daerah di Indonesia, tentunya banyak juga karir-karir yang pada akhirnya memanfaatkan layanan OTT ini sebagai apa ya, mungkin sarana utamanya gitu, seperti ada mungkin di sini yang jualan online melalui media Instagram dan sebagainya gitu ya. Ada yang mungkin ditawari pekerjaan untuk menjadi marketing digital dan sebagainya gitu ya. Jadi dengan kita mengenal lebih banyak sarana OTT, maka kemungkinan kita akan semakin bertambah kemampuannya serta keahlian kita gitu untuk menggunakannya juga. Apalagi mungkin untuk beberapa siswa-siswi yang suka ngoprek, ya suka penasaran, oh ini kalau TikTok tuh kayak misalnya gini contohnya, TikTok aplikasinya untuk bisa apa aja ya, lalu apa namanya filternya ada filter apa aja ya gitu ya. Nah itu untuk yang suka ngoprek itu mungkin jadi lebih kreatif, jadi juga bisa memiliki keahlian yang mungkin tidak semua orang miliki gitu. Seperti saya tidak pakai TikTok, jadi saya nggak tahu nih di TikTok itu ada filter apa aja gitu ya. Sementara mungkin teman-teman siswa-siswi di sini sudah menggunakan TikTok, jadi lebih update daripada saya. Nah, lalu manfaat OTT yang keempat itu adanya comfortable learning environment. Artinya lingkungan belajar yang lebih nyaman. Nah, ini sebenarnya nyaman atau tidak itu kan relatif ya. Nyaman itu kan kondisi yang bisa kita rasakan sendiri gitu. Nah mungkin untuk kami para senior yang ada yang sudah jauh lebih tua gitu ya umurnya, itu mungkin kurang nyaman gitu menggunakan media OTT ini gitu. Artinya kalau ngajar melalui Google Meet itu rasanya kayak kurang gitu, masih ada yang kurang gitu. Lebih senang ngajar secara langsung karena ada interaksi secara langsung. Nah tapi mungkin untuk teman-teman siswa-siswi ini merasa lebih nyaman seperti ini gitu, karena mungkin bisa atasnya seragam, bawahnya pakai celana rumah. Lebih nyaman kayak gini Bu, karena bisa sambil santai gitu. Nah mungkin bisa disambi jadinya, misalnya bantuin ibu untuk masak, bantuin ibu untuk jualan gitu, atau bisa sambil melakukan hal-hal lain gitu. Misalnya sekolah masuk jam 7, lalu kalau dulu kalau harus datang ke sekolah harus siap-siap dari jam 5:30 misalnya. Nah, sementara kalau sekarang mungkin jam 7 kurang 15 baru bangun itu nggak masalah karena udah bisa langsung didobel sama seragam gitu kan. Kayak adik saya gitu waktu sekolah, jadi ya mandi itu kadang harus absen dulu, masih tidur-tiduran, terus begitu baru mau mulai kelas baru dia bangun gitu. Jadi lebih fleksibel dan mungkin beberapa siswa merasa itu lebih nyaman seperti sekarang ini gitu ya. Apakah ini menjadi suatu masalah? Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat apakah ini jadi suatu masalah itu relatif ya. Menurut saya ini adalah hal yang memang tidak dapat kita pungkiri lagi gitu. Memang terjadi seperti ini gitu ya. Jadi ya bisa kita ambil manfaat bahwa dengan adanya OTT ini dapat memberikan kita lingkungan belajar yang mungkin relatif lebih nyaman. Gitu. Lalu yang kelima,
Yang kelima, dapat mengakses materi pembelajaran dari manapun. Ya, artinya misalnya teman-teman mau ada di Garut atau misalnya lagi ada keperluan pergi ke Bandung, tapi misalnya ada materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu dapat diakses dimanapun. Ya, jadi tidak teman-teman harus datang ke sekolah atau ke suatu tempat untuk mengambil materi tersebut gitu. Nah, begitupun dengan Bapak Ibu guru. Jadi tidak ada alasan untuk, aduh, saya nggak bisa kasih materinya gitu ya. Karena memang memberikan materi juga jadi bisa dilakukan dimanapun gitu. Ya. Oke, kita next ya ke slide berikutnya. Oke, nah ini adalah manfaat video streaming. Tadi Bu Tasya sudah menyampaikan ya untuk beberapa aplikasi yang memanfaatkan video streaming. Nah ini manfaat video streaming khususnya untuk edukasi pada layanan over the top. Nah yang pertama itu adanya live classroom recording. Jadi memang kelas-kelas yang dilakukan secara tatap muka daring seperti ini itu bisa di-record. Dan recordnya itu bisa diakses, bisa disebarkan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin melihat lagi gitu materi apa saja sih diberikan oleh Bapak Ibu guru pada hari ini, pengen diulang lagi gitu ya. Atau mungkin ada yang kangen sama temennya nggak bisa ketemu, aduh aku pengen lihat lagi dong dia tadi off cam nih di kelas yang ini gitu kan. Nah pengen lihat lagi gitu kan, karena malu mungkin kalau mau WhatsApp secara langsung nih. Jadi minta recordnya gitu untuk dilihat lagi. Nah ini tuh sangat mempermudah kita untuk mengakses kembali materi yang sudah disampaikan. Gitu. Lalu yang kedua, dinilai lebih mudah untuk menangkap atensi atau perhatian dari siswa. Ya, karena mungkin video streaming itu menjadi lebih menarik nih, karena ya tentunya menurut saya ya mungkin untuk beberapa generasi melihat video itu jauh menjadi lebih menarik daripada membaca buku. Ya. Jadi mungkin ada yang lebih senang nih kalau materinya disampaikan melalui video karena mungkin lebih senang mendengarkan gitu ya. Jadi kayak diajarin gitu, kayak dibacain, kayak diceritain gitu ya. Jadi lebih senang aja, lebih mudah gitu untuk menangkap materinya dibandingkan teman-teman harus baca buku gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ini ada multi-screen atau multiple video sharing. Jadi, ketika menggunakan video streaming, tentunya video ini dapat dikirimkan ke beberapa orang, ke beberapa pihak gitu yang memang memerlukan video ini gitu ya. Jadi, tentunya video ini akan jadi lebih mudah tersebar, lebih mudah juga diakses. Nah, lalu yang keempat, manfaat video streaming edukasi pada layanan over the top ini adanya flexible learning. Ya tadi ya, jadi lebih fleksibel semuanya. Pembelajarannya jadi lebih fleksibel, Bapak Ibu gurunya juga. Nah, ini saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu guru jadi lebih fleksibel atau jadi lebih ribet gitu dibandingin biasanya gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk Bapak Ibu guru ada beberapa hal yang aduh kayaknya jadi lebih riwah nih kalau misalnya harus bikin video gitu ya. Sama kita juga dosen jadi ya kita harus bikin video nih, nyiapin untuk materi dan sebagainya gitu. Jadi kayak ribetnya di awal gitu, tapi ya tadi videonya karena bisa lebih mudah di-sharing, jadi kayak semacam investasi di awal bahwa materinya sudah kita siapkan, nanti kalau misalnya kita berhalangan hadir untuk masuk ke kelas, untuk mengajar, itu bisa kita share pada pertemuan yang memang dibutuhkan seperti itu. Jadi ya tadi lebih fleksibel. Lalu yang kelima itu ada virtual teaching opportunity, artinya memang guru mempunyai kesempatan untuk mengajar secara virtual dimanapun dan kapanpun. Ya, dan juga ilmu yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu guru sampaikan itu mungkin saja tidak hanya dimanfaatkan oleh siswa-siswi di kelas Bapak Ibu. Jadi bisa di-sharing juga nih nanti dengan kelas lainnya, atau dengan angkatan lainnya, atau mungkin juga dengan teman-teman dari sekolah lainnya. Seperti itu. Jadi memang insya Allah ilmu yang nanti kita berikan gitu ya Bapak Ibu guru khususnya untuk virtual teaching ini nanti insya Allah bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Lalu yang ketujuh itu video ini dinilai lebih mudah menyampaikan
maksud dari pembelajaran. Ya mungkin ada yang pernah dengar quotes yang kurang lebih menyatakan bahwa gambar itu menceritakan lebih dari banyaknya kata gitu ya. Jadi ketika memang disampaikan melalui video itu lebih akan banyak mengandung makna dibandingkan dengan tulisan saja gitu ya. Jadi memang video ini mungkin tentunya pada untuk kepentingan edukasi. Video ini tentunya nantinya akan melengkapi buku-buku yang memang sudah disediakan juga oleh sekolah yang tentunya harus siswa-siswi baca gitu ya. Jadi video ini sifatnya ya tadi melengkapi. Lalu materi pembelajaran itu dapat dengan mudah untuk di-share. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ketika bentuknya adalah video itu akan lebih mudah di-share kepada siapapun, kemanapun gitu ya, karena bisa melalui media chat dan email atau YouTube mungkin ya, jadi akan lebih mudah di-share dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Next. Ini sepertinya slide terakhir. Bapak Ibu guru dan teman-teman siswa-siswi ya. Jadi setelah ini tadi Bu Tasya sudah menyampaikan bahwa setelah ini akan ada quizzes dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Tasya dan saya. Jadi nanti bisa diikuti ya, ada hadiahnya juga dan hadiahnya pasti bermanfaat tadi ya untuk sekolah, untuk main atau untuk dagang online atau belanja online itu juga akan bermanfaat insya Allah. Nah, ini adalah tantangan bagi layanan OTT di pendidikan. Yang pertama, keamanan data atau data security. Ya, jadi ya mungkin teman-teman juga udah banyak dengar ya dari berita-berita yang beredar bahwa seringkali adanya pencurian data-data pribadi dari sosial media gitu ya. Atau mungkin nih yang paling gampang, contohnya, ada nggak yang suka dapat SMS tawaran kredit online masuk ke nomor handphone? Ada Bu, ada. Nah, sering ya Bu ya. Dapat hadiah biasanya Bu. Iya Bu, suka Ibu. Hadiah sekian Bu, juta banyak Bu. Ibu. Kayak kuota 7 giga. Iya Bu. Betul. Ya, jadi banyak ya dapat Gratisan SMS. Bu. Ya, hadiah. Padahal badannya anak kuota gitu. Ya. Ya, padahal mungkin ketika kita mau akses linknya itu. Mohon Bu. Iya, ketika mau akses linknya nanti kita diminta untuk mengisi data-data pribadi kita. Nah, itu tuh merupakan langkah-langkah pencurian data pribadi kita gitu yang mungkin nggak sadar. Iya nih kita bisa dapat gitu ya apa yang ditawarkan. Apakah kredit kah atau hadiah, kuota dan sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu hanya metode penipuan yang saat ini mungkin sangat banyak gitu ya dilakukan oleh oknum-oknum. Nah, itu sebagai contoh gitu ya. Seringkali kita memberikan data pribadi kita juga tanpa sadar gitu. Jadi ini merupakan tantangan yang tentunya kita harus mengetahui apabila misalnya kita tiba-tiba ditawari hadiah 2 miliar. Ya mungkin harus lebih dipikir lagi gitu ya, lebih hati-hati bahwa apakah mungkin gitu ya ada orang memberikan hadiah sebanyak itu, lalu hadiah atas apa gitu ya. Jadi ini mungkin kontrol dari diri masing-masing adalah tidak sembarang mengakses oleh yang tidak kita kenal. Ya, kadang orang-orang yang kita kenal juga suka share-share informasi yang kurang tepat gitu ya. Jadi lebih hati-hati tentunya upaya kita dalam menjaga data pribadi kita. Nah, lalu yang kedua dan yang ketiga ini hal yang biasa mungkin menitik beratkan kepada peran dari pemerintah, ya, yaitu internet dan teknologi, baik oleh operator telekomunikasi maupun oleh pemerintah, kementerian gitu ya, dan beberapa pihak-pihak yang memang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur teknologi di Indonesia. Ya, lalu yang ketiga terkait dengan regulasi mengenai over the top ini yang masih minim. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Tasya, bahwa regulasi yang mengatur itu dalam bentuk surat edaran. Ya, artinya memang baru hanya surat edaran Kominfo yang mengatur mengenai OTT ini. Sementara peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur. Ya, jadi mungkin ini akan menjadi concern dari pemerintah ke depannya. Ini sudah banyak sekali
pendidikan di Indonesia. Lalu yang keempat, cyberbullying di media sosial. Nah, ini jangan-jangan kita suka tanpa sadar sebagai pelaku nih cyberbullying. Ya, mungkin ada yang suka komen di Instagramnya Ayu Ting Ting. Nah, lagi rame nih. Ya, atau di Instagramnya siapa ya yang lagi rame lagi ya? Zara sama siapa ya? Aukarin. Aukarin, nah ya. Kalau Anya Geraldine mah komennya biasanya positif ya, Bu Shirley ya. Kalau Anya Geraldine. Mantap ya. Ya. Ya, jadi jangan sampai kita jadi pelaku cyberbullying di media sosial gitu ya. Artinya bisa menyakiti perasaan orang lain gitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain gitu ya, atau menyakiti teman kita. Misalnya ada teman kita yang kita suka ungkit-ungkit hal yang teman kita ini nggak suka gitu, di-share di media sosial, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita jadi pelaku gitu ya. Lalu yang kelima ini terkait dengan pelanggaran hak cipta buku sekolah ya, yang mana banyaknya mungkin saat ini buku bajakan, banyak buku bajakan yang beredar. Nah, ini juga mungkin menjadi concern yang lebih utama bagi pemerintah untuk bagaimana nih pemerintah melakukan pengawasan dan menindaklanjuti pelanggar hak cipta ini, gitu ya. Next. Oke, thank you. Terima kasih Bapak, Ibu Guru, dan rekan-rekan siswa-siswi. Semoga berkenan dengan materi yang sudah saya dan Ibu Dr. Tasya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setelah ini kita ada kuisis yang akan dipandu oleh Teh Ega dan teman-teman. Saya kembalikan kepada MC Teh Ega. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Tasya Saprianita SHMH dan Ibu Amelia Cahyadini SHMH yang telah menyampaikan materinya. Simpulkan bahwa masa pandemi COVID-19 memberikan dorongan ya bagi bidang pendidikan untuk beradaptasi dengan menggunakan dukungan teknologi. Dan teknologi informasi buatannya dalam layanan OTT atau over the top pada bidang pendidikan itu dapat mendukung pembelajaran online berjalan dengan baik di era transformasi digital. Dan adanya masa pandemi mempercepat perkembangan teknologi untuk turut masuk mereformasi sistem pendidikan, bahwa pendidikan tidak terbatas pada kegiatan offline saja, melainkan dapat dilakukan secara online. Kemudian pemanfaatan layanan OTT pada masa pandemi khususnya dalam bidang pendidikan, beberapa di antaranya yaitu yang menjadi 3 aplikasi. Top listnya adalah Zoom Cloud Meetings, Google Meet, dan Google Classroom. Dengan demikian, pemahaman dunia pendidikan terhadap pemanfaatan layanan OTT dan pengenalannya terhadap aspek hukum merupakan hal yang esensial, terutama agar siswa untuk lebih bijak dalam hal penggunaannya. Terima kasih kepada pemateri yang memberikan insight baru nih kepada kita semua mengenai hukum teknologi dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kalian, walaupun kita telah melalui acara inti, namun acara satu ini akan sayang sekali nih jika dilewatkan. Nah, acara apa itu? Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh pemateri kita bahwa kita akan beranjak kepada acara kuis berhadiah yang sudah disediakan oleh panitia, dan hadiah pemenang kuis akan disediakan bagi 3 pemenang terbaik. Jadi tunggu apa lagi, diharapkan untuk rekan siswa dan siswi semua harus banget buat ikut kuisnya. Namun biar lebih seru, kita hadirkan MC khusus yang akan memandu jalannya kuis pada siang ini kepada Kang Rizky. Halo Kang. Halo Teh Ega. Baik, saya serahkan ya Kang untuk memandu kuisnya. Baik, terima kasih Teh Ega atas kesempatannya. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Sesuai tadi apa yang udah dikatakan sama Teh Ega, di sini akan ada sesi kuisis dari soal-soal yang kita rangkum dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Tasya dan juga Bu Amelia. Nah, terlebih dahulu Rizky akan share screen terkait dengan kuisis ya. Baik, Teh Ega apakah sudah terlihat Teh? Sudah terlihat.
Baik, terlebih dahulu Rizky akan jelaskan mengenai mekanisme untuk mengikuti quizzes. Kepada teman-teman dipersilakan untuk membuka website joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Dan pastikan teman-teman semua menggunakan nama asli untuk mempermudah kami menemukan pemenangnya untuk nanti dapat door prize. Kepada teman-teman boleh dibuka website joinmyquiz.com, kemudian masukkan nama asli dan juga masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Kepada Teh Maudi atau Teh Ega, boleh dibantu untuk mengirimkan link websitenya ya Teh. Boleh, di sini Rizky bakal tunggu beberapa menit untuk memulai game quizesnya. Boleh kepada teman-teman, dipersilakan untuk membuka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Supaya lebih seru, mungkin bakal Rizky putar lagu biar teman-teman juga pada semangat nih kerjanya. Tega, suaranya apakah terdengar, Teh? Aman, Kang. Oke, baik. Ayo, kepada teman-teman dipersilahkan untuk membuka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Rizky refresh dulu ya, soalnya masih 0 nih di sini. Nah, udah ada 3, ada Windy, terus ada Lilis dan juga Yesa. Ini mohon maaf kalau misalkan ada Bapak Ibu, terus tadi gak pakai Bapak Ibu tadi Rizky sebutnya. Ayo, kepada teman-teman yang lain yang belum join, dipersilahkan join. Karena nanti akan ada door prize yang pastinya bermanfaat banget. Karena sesuai dengan yang tadi dibilang Bu Amel. Ada Bapak Taufik Hidayat. Ayo, kepada teman-teman dipersilahkan untuk masuk ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar. Ayo, kepada teman-teman yang belum join, dipersilahkan. Ada Risma di situ yang udah join. Tadi Ayab belum join ya? Ayo Ayab, terus tadi Pejuang Ambiar belum join juga. Silahkan join. Supaya makin fokus main gamenya, Rizky mau imbau nih kepada teman-teman untuk mematikan dulu mikrofonnya, supaya nanti teman-teman juga pada fokus pada saat mengerjakan quizesnya. Soalnya juga bakal mudah-mudah banget teman-teman kalau misalkan teman-teman tadi memperhatikan nih penjelasan dari Ibu Dr. Tasya dan juga Ibu Amelia. Ayo, di sini udah ada Fasa Rizky Aulia, udah ada Gadis Sirimiati, ada Ahmad Nurzaman, kemudian ada Kak Feby, ada Sandi, kemudian ada Kak Dini Anggraini, dan sebagainya. Ayo, baru 23 orang nih. Kepada teman-teman yang masih bingung cara joinnya, boleh tanya-tanya ke teman atau kalau langsung ngebuka website joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Nah, Aif Saifuddin baru join nih. Ayo, silahkan teman-teman join. Ini masih Rizky tunggu sampai 2 menit ke depan atau 1,5 menit. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman, karena soalnya juga bakal mudah banget dan juga hadiahnya akan sangat bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Ayo, baru 30 orang nih. Tadi Rizky lihat di room udah ada 75 orang lebih. Silahkan teman-teman, ini masih setengahnya banget nih. Langsung aja join di myquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Siapa tahu nanti teman-teman beruntung mendapatkan hadiah door prize dan bertengger di 3 besar. Ayo, baru 38 orang nih. Ayo, teman-teman yang belum join, boleh diajakin ya teman-temannya yang belum join. Pertama, buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Oke, ayo teman-teman yang belum join, dipersilakan untuk membuka website joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Oh, ini ada Pejuang Ambiar nih, Sandi ternyata nama aslinya. Halo Sandi, selamat bergabung. Dan juga kepada teman-teman nih yang belum join, silahkan langsung buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863.
Ayo teman-teman, soalnya juga gak bakal susah-susah, justru ini bakal jadi fun games. Setelah tadi mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari kedua pemateri kita, Ibu Dr. Tasya dan juga Ibu Amelia, sekarang kita lanjut ke sesi yang sangat menyenangkan, yakni quizzes. Ayo. Ayo kepada teman-teman. Soalnya juga gak banyak ya teman-teman, cuma 10 soal doang nih kebetulan. Jadi langsung aja, tunggu apa lagi, langsung dibuka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Kalau misalkan udah di angka 50 orang, kita bakal start ya teman-teman. Supaya banyakan ya. Ayo, kepada teman-temannya dipersilakan untuk join yang belum. Dibuka aja websitenya di HP, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar, yakni 941863. Oke. Bentar lagi bakal kita mulai ya teman-teman. Oke, masih ada yang join. Ayo, 2 orang lagi kita mulai nih ya teman-teman. Sampai 50 juga gak apa-apa. Ayo kepada teman-teman yang belum join. Tadi yang berdua-berdua mungkin boleh dibantu temennya lagi ya, supaya bisa ikut join nih. Caranya gampang banget teman-teman, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 941863. Baik, sebentar lagi kita bakal mulai. Oke, 1 orang lagi gak akan ada yang join nih. Biar pas 50. Nah, oke, udah 50. Oke, langsung saja. Oh, udah 51. Oke, langsung aja kita bakal mulai sesi quizesnya. 3, 2, 1. Nah, kira-kira apa tuh ya teman-teman jawabannya? Rizky bakal mute dulu suaranya. Ayo, teman-teman langsung dijawab aja. Aduh, masih banyak yang belum jawab nih. Ayo teman-teman langsung dijawab cepat. Karena supaya bisa bertengger di 3 besar, teman-teman juga harus menjawab dengan tepat dan juga cepat nih teman-teman. Oke, wah time's up. Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya. Wah, Ekawati memimpin ya. Baik, siapa nih ya yang bakal mimpin di pertanyaan selanjutnya? Waduh, ditanya istilah nih. Pasti teman-teman juga langsung pada ngeh jawabannya, karena ini tuh bener-bener gampang nih ya dari soalnya sendiri. Ayo teman-teman. Oke, time's up. Jadi teman-teman, Rizky mau infokan untuk persoalan sendiri nanti dikasih waktu 30 detik ya. Karena soalnya juga gampang. Khawatir mesti. Oh, sekarang Siti Nur Farida nih. Poinnya gede banget, 1500. Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya. Tuh, tadi masih anget nih penjelasan terkait materi ini. Ayo kepada teman-teman langsung aja, langsung dijawab soalnya, yang cepat biar nanti kayak Siti langsung bertengger di posisi 1 kayak tadi. Untuk teman-teman yang tadi posisinya di 3 besar, jangan besar hati dulu gitu ya, karena nanti ada berbagai macam kemungkinan, bisa aja nanti teman-teman berada di posisi yang bawah kalau misalkan jawabannya salah ataupun kurang tepat kayak gitu. Oke, siapa nih kira-kira? Oke. Baik, kita move ke pertanyaan berikutnya, ke soal nomor 4. Wah, ini pasti teman-teman juga udah pada jago nih buat ngejawabnya. Ayo teman-teman, kalau misalkan lupa diingat-ingat lagi aja apa yang tadi udah dijelaskan sama Ibu Tasya dan juga Ibu Amel. Ayo nih teman-teman langsung dijawab. Tadi masih cewek-cewek nih ya. Cowok-cowoknya juga ini dong, jawabnya harus yang cepat biar ke up.
Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya. Wah, sekarang Noval nih. Sekarang masih Siti ternyata. Kedua Noval. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Masih ada yang salah-salah ternyata. 3, 2, 1. Kita mulai. Wah, OTT singkatan apa ya tadi itu? Wah, langsung nih jawabnya cepet. OTT itu apa ya teman-teman kira-kira? Singkatan apa nih? Jangan sampai kalian salah jawab gara-gara salah satu huruf aja nih. Ayo, teman-teman langsung dijawab aja. Karena tadi udah di-mention beberapa kali nih sama kedua pemateri kita yang sangat hebat. Ayo, kira-kira OTT itu apa ya? Apakah over the tip, over the touch, atau apa nih kira-kira? Ya, time's up, waktunya habis. Nah, kita udah setengah perjalanan nih teman-teman. Kita bakal move ke pertanyaan. Oke. Wah, ada yang salah nih, ada over the tip. Ada yang bilang over the tap. Ada yang bilang over the teach. Tapi banyak banget nih yang pintar-pintar over the top jawabnya. Oke, langsung move kita ke pertanyaan berikutnya. Wah, apa nih ya? Ayo teman-teman, lebih teliti lagi dalam menjawab. Sebenarnya soalnya gampang, cuman karena kita gocek-gocek dikit nih, supaya teman-teman bisa fokus atau enggak pas waktu tadi mendengarkan materinya. Ayo teman-teman langsung dijawab. Siapa tahu kan teman-teman beruntung gitu mendapatkan door prize yang pastinya bermanfaat banget nih. Wah, kita lihat nih ya. Leaderboard-nya. Oh, sekarang ini Fasya Rizky Aulia, sama kayak Rizky namanya. Oh, masih banyak yang salah ya ternyata tadi. Udah di-confirm juga. Oke, langsung move ke pertanyaan berikutnya. Nah, terkait definisi OTT. Siapa nih yang tadi mendefinisikan OTT? Boleh teman-teman diperhatikan kembali supaya lebih teliti terkait dengan jawabannya. Ayo, ini baru beberapa orang aja yang jawab. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sekarang masih Fasa Rizky Aulia nih, dipertahankan ya Fasa. Oke, ternyata masih banyak juga yang salah dibandingkan yang benar. Ke pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman harus lebih teliti nih. Nah, manfaat OTT untuk pendidikan apa nih ya? Kira-kira apa nih yang teman-teman dapatkan ketika kalian menggunakan OTT? Ayo, dijawabnya lebih teliti. Diperhatikan kembali ABCD-nya gitu ya teman-teman. Jangan sampai kalian terjebak nih untuk kedua kalinya. Kalau misalkan tadi masih salah-salah, langsung ditebus aja di sini supaya jawabannya benar dan juga kalian bakal naik peringkat. Kayak tadi si Rizky. Oke, waktunya habis. Kita lihat ya di leaderboard. Banyak yang salah atau banyak yang benar? Tuh masih Fasa ternyata. Wah, keren ya Fasa Rizky. Oke, kita move ke pertanyaan berikutnya. Tantangan bagi layanan OTT di bidang pendidikan. Kira-kira apa nih? Rizky juga penasaran nih dari ABC-nya. Keamanan data, regulasi minim, atau apa nih ya? Oh, ini gampang banget sih jawabannya. Ayo, teman-teman. Jangan sampai terkecoh, dibaca kembali. Di skimming gitu bacanya teman-teman, biar tahu jawabannya apa. Ayo, teman-teman. Oke, time's up. Kita lihat dulu nih ya di leaderboard siapa kira-kira yang masih mimpin. Oh. Sekarang Rizky kegeser nih, Fasa Rizky. Sekarang sama Desti. Oke, langsung aja kita move ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Nah, salah satu manfaat dengan adanya video streaming edukasi di layanan OTT. Apa tuh kira-kira, teman-teman? Materi yang bisa dibagikan dengan mudah, pelanggaran hak cipta, waktu pembelajarannya rigid, menyulitkan penyampaian materi. Kira-kira apa nih ya? Apa ya sebenarnya manfaat yang teman-teman dapatkan
dari penjelasan video streaming edukasi tadi yang dijelasin sama Bu Amel? Oke, langsung aja dijawab teman-teman. Beberapa detik lagi nih. Oke, waktunya habis. Nah, kita bakal lihat dulu di leaderboardnya. Oke, ternyata masih sama posisinya. Sip. Udah ini bakal kita lihat ya hasil akhir. Siapa kira-kira yang memenangkan sesi quizzes ini? Kita loading dulu, teman-teman. Oke, bentar. Oke. Juara satunya Desti Amelia, juara duanya Fibra Putra, dan juara tiganya Siti nih. Oke, sebentar. Nah, juara 1, 2, 3-nya bisa terlihat di layar, teman-teman. Ada Desti, kemudian ada Fibra, dan juga Siti Nurfarida. Kepada para pemenang, 3 besar ini selamat saya ucapkan. Dan sesuai yang diperjanjikan tadi, nanti teman-teman yang masuk 3 besar ini akan mendapatkan door prize yang tentunya sangat bermanfaat. Kepada Teh Ega, Teh Maudi boleh nih ya dicatat namanya. Ada Desti Amelia, ada Fitra, ada Siti Nurfarida. Tadi sayang banget nih ya, Fasa Rizky Aulia yang tadi sebelumnya memimpin, terus kegeser ke nomor 4. Kayaknya gara-gara kurang gercep nih kalau ngejawab ya. Baik, segitu aja teman-teman perolehannya, sesi-quizesnya, dan selamat sekali lagi kepada Desti, Fibra, dan Siti yang tadi kayaknya benar-benar memperhatikan gitu apa yang disampaikan oleh kedua pemateri kita. Baik, saya Rizky Fauji, saya ucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan saya serahkan kembali kepada Ega selaku Master of Ceremony. Silakan Ega. Baik, selamat kepada 3 peserta yang telah memenangkan kuis dan menjadi peserta terbaik pada PPM virtual ini. Terima kasih juga kepada Kang Rizky yang telah memandu kuis dengan seru dan tentunya sangat apik nih, Kang. Terima kasih Teh Ega. Sama-sama Teh Ega. Siap. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan kepada rekan siswa-siswi sekalian untuk mengisi daftar hadir melalui link yang dibagikan pada kolom chat di Google Meet ini, karena sebanyak 50 peserta yang mengikuti PPM virtual ini akan mendapatkan pulsa, dan kepada 3 peserta yang tadi diumumkan menjadi pemenang kuis akan mendapatkan ekstra pulsa. Wah, seru banget ya acara hari ini. Sudah mendapatkan materi, kita juga mendapat pulsa tambahan tentunya. Baik, selanjutnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum beranjak ke penghujung acara, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Dadang Epi Suparsa SHMH untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus menyerahkan sertifikat virtual kepada Ketua Yayasan Setia Bakti Genteng. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Setia Bakti Bapak Budi Isnaini, yang saya hormati Kepala SMK Bapak Taufik Hidayat SEAK, yang saya hormati Kepala SMA Setia Bakti Bapak Ginanjar M. Sukam DPD, yang saya hormati Kepala SMK Widya Mukti Bapak Mislan Setiadi SPD, yang saya hormati dan yang saya cintai Bapak Dr. Andes Anang Setiana. Beliau adalah PIC dan koordinator acara, sehingga kami bisa kontak pertama kali dengan Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Kepala Sekolah Setia Bakti itu karena atau Pak Anang Setiana. Terima kasih Pak Anang. Bapak Ibu Guru SMA, SMK Setia Bakti dan Widya Mukti yang saya hormati, Bapak Ibu tenaga administratif Yayasan SMA, SMK Setia Bakti dan Widya Mukti, dan yang kami cintai tentu para siswi SMA, siswi SMK Setia Bakti dan Widya Mukti. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam acara virtual seperti ini, dan kami dari tim PPM Riset Kompetensi Dosen Unpad atau RKDU yang dipimpin oleh Dr. Asha Safira Ramli SHMH bekerja sama dengan Pusat Studi Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Pajajaran
mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan guru, Bapak dan Ibu tenaga administratif, rekannya kami dan disambut dengan hangat dan penuh gembira, ceria, dan penghargaan yang tinggi tentunya untuk kami dalam penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat dengan tema sosialisasi hukum teknologi pada siswa-siswi SMK dan SMA Setia Bakti serta SMA Widya Mukti. Semoga materi penyuluhan PPM tadi dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan siswa dan SMK Setia Bakti. Sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Tasya tadi dan Ibu Amel SHMH. Bu Amel ini adalah kandidat doktor. Sebentar lagi di dokter. Bahwa hukum teknologi merupakan hukum yang sedang tren, tidak saja di tingkat nasional di bumi pertiwi, tapi justru di tingkat internasional. Hukum teknologi sangatlah diperlukan dalam dunia pendidikan sebagai sumber untuk mencari informasi yang dibutuhkan, sebagai alat bantu penyampaian informasi, sebagai keterampilan berbasis teknologi informasi dengan adanya aplikasi atau platform digital tadi, seperti oleh Ibu Faksa dan Ibu Amelia Cahyadini. Jika siswa-siswi dan kita semua tidak mengikuti hukum di dunia pendidikan, sungguh kita akan ketinggalan. Karena itu, mari kita lebih giat lagi memacu pengetahuan untuk selalu beradaptasi mengikuti perkembangan ilmu teknologi yang tidak bisa dibendung perkembangannya. Akan sangat ketinggalan. Bu Dr. Tasa yang sepinggir tanda KDU dan PPM ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Amelia Cahyadini SHMH, ucapkan terima kasih yang antusias diterima oleh para siswa tadi. Kepada di sini alhamdulillah ada sesepuh pengampu kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin SHMH selaku pengampu pelindung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir dan semoga Bapak Dr. Zainal tetap sehat walafiat. Kepada Ibu Sherly Ayunda Putri SHMH, tim PPM yang sangat membantu jalannya kegiatan ini, tentu kami ucapkan terima kasih. Yang tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada RME Rizky, Maudi, dan Ega. Ini mahasiswa Fakultas Hukum yang cerdas, mahasiswa Fakultas Hukum yang cekatan. Setiap ada kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang dipimpin oleh Ibu Dr. Tasa di Cyber Law, Pusat Studi Cyber Law, RME ini selalu hadir. Dan kami ucapkan terima kasih. Kalian adalah generasi muda, mahasiswa cerdas yang akan menjadi insan bangsa ke depan. Ya? Amin. Di ini kami mengucapkan terima kasih banyak ya pada Ega, Maudi, dan Rizky atau RME, Rizky, Maudi, Ega. Gitu ya. Terima kasih ya RME. Kalian sangat luar biasa. Anak-anak siswa SMA dan SMK Setia Bakti, ditunggu nanti kalian tahun depan atau tahun kapan ya untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unpad. Lihat ini Ibu Dr. Lihat Ibu Dr. Amel, Dr. Sherly juga ini sedang S3 nih. Ya, KRME, Rizky, Maudi, dan Ega itu mahasiswa cerdas semua. Jadi kami mengajak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan nanti anak-anak didik Bapak Ibu yang cerdas cemerlang ini bisa masuk di Unpad. Boleh tidak di Fakultas Hukum saja, Pak, mau di Fakultas Kedokter. Kita punya 16 fakultas. Terserah anak-anak Bapak Ibu nanti mau pilih kemana, kami sangat gembira kalau Bapak Ibu anak-anaknya bisa masuk ke Universitas Pajajaran. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Yayasan tentang deskripsi Setia Bakti. Kami juga sedikit akan menggambarkan tentang Universitas Pajajaran, khususnya Fakultas Hukum,
sekarang Universitas Pajajaran itu adalah mempunyai ranking peringkat dunia walaupun ke-500 karena Universitas Pajajaran mempunyai ranking peringkat ke-500 dari sekian ribu perguruan tinggi sedunia. Nah, oleh karena itu peminat ke Universitas Pajajaran melalui SMUP, melalui nanti anak-anak juga bisa pakai SMUP, masuk Unpad, bisa jalur mandiri, bisa jalur prestasi, di samping jalur undangan. Nah, ini dari Universitas Pajajaran, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa masuk jalur undangan, Pak. Dengan jalur undangan, prestasi anak Bapak itu sangat luar biasa. Jadi masuk ke Unpad itu, karena ini sangat banyak peminatnya dengan ranking dunia tadi, karena Unpad itu menuju World Class University, maka diharapkan masuknya itu harus berkualitas juga. Nah, oleh karena itu kami percaya kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru untuk mendidik anaknya supaya bisa masuk SMUP Universitas Pajajaran. Tentu perankingan-perankingannya berdasarkan perankingan kelas, perankingan sekolah, dan akreditasi sekolahnya. Masuk Universitas Pajajaran itu ada 4 jalur, Bapak Ibu, boleh saya sampaikan supaya nanti Bapak Ibu juga menyampaikan kepada siswa yang lain. Pertama, melalui jalur undangan. Jalur undangan itu dengan sendirinya rapot siswa semester 1 sampai dengan semester 5. Bukan dengan ijazah. Yang kedua, jalur SMUP. Seleksi masuk Universitas Pajajaran itu tes. Kalau SMUP masuk tes. Yang keempat, melalui jalur mandiri. Yang ketiga, jalur mandiri. Jalur mandiri itu bisa anak tes lagi atau didasarkan pada hasil UTBK di SMUP. Dan yang keempat, melalui jalur prestasi. Jadi kalau misalnya anak-anak, semua siswa-siswi setia bakti ini berprestasi, prestasi bidang apa? Satu, berprestasi di bidang pendidikan tentu. Yang kedua, berprestasi di bidang olahraga. Yang ketiga, berprestasi di bidang seni, Bu. Yang keempat, berprestasi di bidang agama. Misalnya anak Bapak Ibu ada yang hafiz Quran sampai 10-15 juz, itu bisa dijamin masuk Universitas Pajajaran jalur mandiri. Bahkan nanti kalau dengan jalur itu tidak bayar. Masuknya tidak bayar, UKT-nya bebas. Gitu. Jadi kami mohon juga dengan kesempatan ini kami mengajak, bukan promosi ya, karena Unpad itu tidak promosi, juga banyak peminatnya, bahkan yang bahasa Garut pada dekat saya melebat ke Unpad ngantri gitu ya, semendekat kampung. Tentang kami mendorong, harapan Bapak Ibu nanti bisa mendorong anak-anaknya, dan anak-anak juga harus mendorong diri sendiri ya. Jadi self-support Anda itu untuk menjadi siswa terbaik supaya bisa masuk ke Universitas Pajajaran. Bisa ke kedokteran gigi, ke fakultas hukum, ekonomi, Pikom, FISIP, peternakan, pertanian, apapun bisa ya. Jadi kami harapkan dan kita berdoa semua, semoga anak didik Bapak Ibu dan siswa-siswi setiap waktu ini bisa masuk ke Universitas Pajajaran tahun depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam penyelenggaraan ini. Sekali lagi kami atas nama tim, atas nama Dr. Tasa dan teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa dari yayasan dan sekolah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah penyampaian sepatah dua patah kata dari Dr. Dadang, langsung diserahkan secara simbolik sertifikat virtual kepada Ketua Yayasan Setia Bakti Genteng atau perwakilannya. Kemudian saya akan mendokumentasikannya. Silakan Pak.
Baik, saya akan dokumentasikan. 1, 2, 3. Kami serahkan sertifikat kepada Yayasan Setia Bakti Genteng atas partisipasinya dalam pengabdian pada masyarakat PPM di SMK Kabupaten Garut, tim riset kompetensi dosen Unpad Universitas Pajajaran. Kami serahkan dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih Pak, saya terima sertifikat yang diberikan oleh rekan-rekan dosen Unpad ya kepada Yayasan Setia Bakti Genteng melalui kegiatan RKDU. Terima kasih atas berbagai macam materi dan informasi yang sangat bermanfaat buat kami, terkhusus buat para siswa maupun guru-guru yang ada di lingkungan Yayasan Setia Bakti. Juga terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua melalui Bapak Dr. Andes Anang Setiana MPD. Kami. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Baik Pak, baik. Baik, dokumentasi telah dilakukan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kini kita tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada ini. Terima kasih kepada tim riset dari dosen FH Unpad dan tentunya terima kasih kepada SMK, SMA Setia Bakti Cilawu dan SMK Widya Mukti yang telah berpartisipasi virtual ini. Dengan demikian, berakhir pula acara PPM Virtual Sosialisasi Hukum Teknologi pada siswa-siswi SMK di Kabupaten Garut pada hari ini. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan kepada rekan sekalian dan kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bergabung. Terakhir, atas nama panitia, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah baik perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, dan Pak Anang serta adik-adik semua. Kami dari tim Yayasan itu mohon pamit Bapak dan Ibu serta teman-teman. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu juga. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bapak dan Ibu dan adik-adik. Atur nuhun kasadayana. Sami-sami Pak. Sami-sami hatur nuhun Bapak dosen, Ibu dosen. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu nanti kalau ke Garut nyimpang ke SMP Setia Bakti Cilawu. Insya Allah, Mayong ke Garut. Terima kasih Pak Taufik. Salah sama Pak Anang ini mengajak kami untuk makan sate di lapang golf nyamananya Di Ngamplang cakep, Bapak cakep di Ngamplang cakep pisan mu 100 meter. Uang sate tiasa daring kayaknya. Pak Anang, terima kasih Pak Anang. Terima kasih Pak, sehat selalu. Sama-sama. Yo, mangga, yo jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.